Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dian Tirti selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan kelas A serta teman-teman yang saya banggakan. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novi Malasari dengan NIM 2120250. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi konsep peserta didik dalam pendidikan. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu pengertian dari anak didik. Yang selanjutnya tugas, kedudukan, dan kewajiban anak didik. Yang ketiga syarat atau kriteria yang harus dimiliki anak didik. Dan yang terakhir contoh real anak kekinian yang inspiratif. Materi yang pertama pengertian dari anak didik. Pengertian anak didik dalam arti luas adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sedangkan dalam arti sempit, anak didik adalah anak atau pribadi yang belum dewasa yang diserahkan kepada tanggung jawab pendidik. Dalam bahasa Indonesia, mana siswa, murid, pelajar, dan peserta didik merupakan sinonim atau persamaan. Semuanya bermakna anak yang sedang berguru atau belajar dan bersekolah. Anak yang sedang memperoleh pendidikan dasar dari suatu lembaga pendidikan. Jadi, dapat dikatakan bahwa anak didik merupakan semua orang yang sedang belajar baik pada lembaga pendidikan secara formal maupun lembaga pendidikan non-formal. Materi yang kedua, tugas, kedudukan, dan kewajiban anak didik. Menurut Syekh Al-Jarnuzi dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim menerangkan sifat dan tugas dalam menuntut ilmu, yaitu yang pertama tawadu, ifah, sabar, cinta ilmu, hormat kepada guru dan sesama penuntut ilmu, tekun belajar, wara'. Wara' itu yaitu menahan diri dari perbuatan yang terlarang. Yang selanjutnya punya cita-cita yang tinggi dan yang terakhir tawakal. Menurut Hasan Fahmi, di antara tugas dan kewajiban yang perlu dipenuhi peserta didik adalah peserta didik hendaknya senantiasa membersihkan hatinya sebelum menuntut ilmu. Hal ini disebabkan karena belajar adalah ibadah dan tidak sah ibadah kecuali dengan hati yang bersih. Tujuan belajar itu hendaknya ditujukan untuk menghiasi ruh dengan berbagai sifat keutamaan, yaitu sebagai manusia individual dan sosial serta hamba Tuhan yang mengabdikan dirinya kepadanya. Memiliki kemauan yang kuat untuk mencari dan menuntut ilmu di berbagai tempat. Yang selanjutnya, setiap peserta didik wajib menghormati pendidiknya. Peserta didik hendaknya belajar secara sungguh-sungguh dan tabah dalam belajar. Dan yang terakhir, menghargai ilmu dan bertekad untuk terus menuntut ilmu sampai akhir hayat. Kedudukan pendidikan dan peserta didik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Seorang pendidik dalam kegiatan pembelajaran selalu berusaha memberi nilai-nilai positif, baik berupa sikap, cara penyampaian materi, metode, serta penampilan yang baik. Kesemuanya bertujuan supaya peserta didik merasa nyaman dan menilai gurunya sebagai orang yang berwibawa. Oleh karena itu, pendidik haruslah memiliki kelebihan yang lebih tinggi daripada anak didiknya. Sebaliknya, dalam pembelajaran seseorang peserta didik juga harus menonjolkan sikap hormat terhadap pendidiknya. Ia harus menempatkan dirinya lebih sederhana ketimbang pendidiknya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi seorang anak didik untuk selalu berlaku sopan terhadap pendidiknya. Materi yang ketiga, syarat atau kriteria yang harus dimiliki anak didik. Untuk memenuhi ketiga syarat atau kriteria tersebut, kita bisa mulai dengan hal-hal seperti tetap belajar meski tidak ada guru di kelas. Yang kedua, ikut bergabung dalam kerja kelompok. Dan yang terakhir, selalu optimis pada apa yang kita kerjakan. Materi yang terakhir itu contoh real anak didik kekinian yang inspiratif. Ada sebuah kisah. Dikabarkan terdapat seorang murid yang berasal dari Pekalongan yang saat ini sudah berprofesi sebagai seorang pengusaha kabel FO bawah laut. Dia tidak bisa melupakan jasa yang diberikan oleh guru-gurunya sejak di bangku SD, SMP hingga SMA. Di saat beliau sudah menjadi seorang yang sukses dan berpenghasilan tinggi, beliau membalas budi semua gurunya dengan cara yang tidak tanggung-tanggung. Beliau memberangkatkan 65 orang guru yang mengajarinya sejak SD hingga SMA untuk berlibur ke negara tetangga, yaitu negara Malaysia dan negara Singapura. Beliau tidak meminta sepeser pun kepada guru-gurunya, bahkan beliau juga turut mengurus paspor yang akan dibutuhkan nantinya. Dikatakan bahwa pada awalnya Pak Freddy itu ingin memberangkatkan guru-gurunya untuk berlibur ke Eropa. Sayangnya, guru beliau sudah lanjut usia dan tidak cukup kuat untuk berlibur yang sangat jauh. Tidak sampai di situ, beliau pun turut menyiapkan kursi roda serta tim medis untuk memperhatikan para gurunya. Kesimpulan pada pembahasan kita kali ini yaitu anak didik dalam arti luas adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sedangkan dalam arti sempit, anak didik adalah anak atau pribadi yang belum dewasa yang diserahkan kepada tanggung jawab pendidik. Seorang peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam tidak hanya menuntut dan menguasai ilmu tertentu secara teoritis, akan tetapi lebih dari itu ia harus berupaya untuk mensucikan dirinya sehingga ilmu yang akan ia peroleh memberi manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Syarat atau kriteria yang harus dimiliki anak didik yang pertama yaitu aktif, kreatif, dan yang terakhir yaitu mandiri. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.